Ya, mohon izin baik. Sebelum nanti Kiai akan ceramah yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Komar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Fariyakhuri tafadhal masfura. Salu ala Nabi Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, amin ya rabbal alamin. Jamaah PPH yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kami sampaikan penghormatan taklim kami untuk guru kita bersama Al-Ustadz Kiai Al-Haj Ali Mustafa Al-Hafidh MA. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan keberkahan, berkah rizki, berkah usia, berkah kehidupan beliau, berkah keturunan beliau, dijadikan putra putri beliau salih dan salihah. Allah kabul hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat beliau, dan kita selaku muridnya dapat menimba ilmu yang terbaik yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita untuk bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Karena biasanya kalau sudah kiai datang, sudah guru datang, rasa-rasanya murid kagak pantas ngomong, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah dikasih megang mic, paling kagak ada yang kudu saya sampein, paling kagak juga ngingetin diri sendiri. Mudah-mudahan manfaat buat jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah keterangan hadisnya panjang, kira-kira sering disampaikan oleh guru kita bahwa nih Allah punya malaikat yang disebut malaikat sayyahin. Apa namanya Pak? Sayyahin. Malaikat sayyahin. Apa namanya? Sayyahin. Kenal Pak? Kenal, udah kenal. Kenalan di mana? Tapi tahu, udah tahu. Udah pernah dengar udah? Baru. Udah pernah dengar udah? Nah, kalau belum dengar berarti budek kali ini. Lah barusan dia udah ulang bertiga kali malaikat sayyahin. Nah, malaikat sayyahin ini tugasnya keliling-keliling ngonclong. Jadi malaikat juga ada yang tugasnya ngonclong. Tapi malaikat ngonclongnya kagak sembarangan. Nih malaikat nyari orang yang lagi ngumpul, tapi kumpulnya bukan sembarang kumpul. Kumpul ada zikir di situ, ada taklim di situ, tuh malaikat kumpul ke sini. Tiba-tiba yang namanya orang ngonclong kan kemana baiknya? Ada yang ke arah sono, bekidul, saya nggak ngerti, kulon, betan, ngalor gitu kira-kira. Ya, ada yang utara, barat, selatan gitu. Tiba-tiba ada satu yang ngelihat ada majelis PPH, kata malaikat yang satu langsung dia bikin status WA. Nih, nggak usah jauh-jauh carinya, di sini udah kumpul orang lagi di zikir. Lagi, oke, ini malaikat lagi WA. Lah punya grup dia, jangan salah. Malaikat zaman sekarang ngikutin tren. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nih, maka kemudian malaikat begitu tahu di sini ada majlis taklim, ada majlis zikir, tuh malaikat kumpul datang semua di sini penuh. Cuma untungnya kalau malaikat kagak butuh snack konsumsi, kagak butuh kiai.
Nah sekarang kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya besek gitu, kalau ustadz aja 2 besek, malaikat ukuran 5-10 besek. Lah kalau malaikat banyak, wah itu tuan rumah nyerah. Apalagi biasanya kalau ustadz amplopnya al-kiai misalnya 1 juta sampai 5 juta, lah malaikat 25 juta. Itu kalau satu malaikat, kalau malaikat yang datang banyak, lah kan repot lagi. Tapi malaikat kan yang minta itu. Tuh malaikat datang ke sini, kemudian apa kata malaikat? Kumu maghfuran lakum. Ketahuilah bahwa kalian bangun dari sini nih, dari majlis ini kalian sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya sering-sering datang ke majlis taklim. Kita pulang ke rumah itu udah bawa ampunan dari Allah. Maka kiai kita selalu ngajarin pulang ke rumah jangan mampir ke janda, ke rumah dulu. Lah bener ini kiai yang bilang, Kong Siman, jangan ke janda, jangan. Langsung ke rumah kita salaman. Kalau punya bini bininya masih 1, salaman bini yang 1 dulu. Kemudian sama anak-anak kita salaman, karena kita lagi diampunin bawa berkah dari malaikat. Jadi nanti berkahnya nular ke anak cucu kita. Demen ngaji sama kayak kita. Amin ya robbal. Kami kutip di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada sebuah cerita ini mah. Cerita ini di kitab Ta'limul Muta'alim, cerita ini. Jadi ada seorang ulama ini luar biasa, namanya Al-Halwani. Apa namanya? Siapa namanya? Kenal? Baru juga ya. Nah ini ulama besar Al-Halwani ini, dari namanya aja orang tahu nih ulama, tapi dia punya kerjaan. Kerjaan sehari-harinya bukan nyari cacing, bukan. Nah ini kan, ada yang kan kerjaan ada yang nyari cacing, ada. Pagi-pagi udah ke air nyari cacing nanggok ya. Tapi dalamnya ulama, dia dalamnya ulama, casingnya doang nyari cacing, dalamnya ulama. Alhamdulillah. Ini ada ulama namanya Al-Halwani. Kalau dari namanya dia tukang bikin manisan. Jualannya jualan manisan, yang manis-manis ya. Makanya kalau ditanya kopi nggak mau yang manis-manis. Kenapa? Istri saya sudah sangat manis di rumah. Alhamdulillah. Biarin yang manis istri saya aja. Kopi aku udah pahit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nih Imam Al-Halwani ini boleh dibilang bukan orang kaya, ulama tapi kagak kaya. Tapi kalau guru kita harus kita doain berkah rezekinya. Amin. Maka nanti kalau punya guru kiai berkah rezekinya kan ustadz kecil ini kalau lumayan kebagian dia loh tuh. Namanya duduk di samping kiai kagak kebagian kan gitu kira-kira. Alhamdulillah. Nah ini Imam Al-Halwani ini kemudian meskipun dia hidupnya sederhana, dia punya satu kebiasaan. Apa kebiasaan beliau? Kebiasaan beliau ketika punya berapapun penghasilan yang ia dapat dari jualan manisan tadi, maka hasilnya yang pertama dia berikan buat guru-gurunya dan buat guru anak-anaknya. Itu setiap hari gitu. Dia datengin semua guru anak-anaknya, ada si fulan dia datengin, dia bawa, assalamualaikum kiai, ini ada sedikit buat kiai, mudah-mudahan berkah kiai. Dan saya minta agar kiai doain anak saya jadi anak soleh, jadi alim ulama. Terus kemana saja dia punya penghasilan dikit dia kasih, banyak apalagi dia kasih ke ulama-ulama. Kenapa dikasihnya ulama? Karena dia tahu ulama itu lisannya kagak berhenti zikir. Karena dia tahu ulama itu hatinya kagak berhenti zikir. Sekali doanya tembus aras. Maka dia kasih sedekahnya yang terbaik untuk ulama. Dia minta didoakan anaknya. Maka kemudian disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, maka tuh anak-anak Al-Imam Al-Halwani semua menjadi ulama-ulama besar. Karena apa? Karena sebab sedekah. Makanya jangan sayang-sayang sedekah. Jangan sayang-sayang sedekah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, 2 menit lagi, tapi saya nggak bawa jam. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh umatnya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita baca tuh Nabi Allah Ibrahim ini termasuk Nabi yang populer di langit, di bumi. Saking populernya itu menjadi trending topik di langit. Jadi semua penduduk langit ngomongin
Ibrahim. Salah satunya karena kedermawanan beliau, sehingga Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai Khalilullah. Sebagai apa? Khalilullah itu nggak sembarangan, Pak. Kalau kata khal itu lekat, lengket, dekat kayak perangkok nempel. Jadi Allah dengan Nabi Allah Ibrahim itu lengket, nempel kayak perangkok. Kalau udah kayak gitu, kira-kira kita doa diijabah apa diijabah, Pak? Pengen kayak gitu, Pak? Pengen dekat sama Allah, Pak? Pengen doa kita diijabah, Pak? Pengen gak? Maka kemudian ternyata di zaman Nabi Allah Ibrahim pun banyak yang pengen sama kayak Nabi Ibrahim. Jadi kekasih Allah datang ke Nabi Allah Ibrahim bertanya, ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila? Dengan lantaran apa? Dengan sebab apa Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Maka Nabi Allah Ibrahim salah satunya ada 3. Karena kalau saya bacain 3-3-nya, nanti buat nanti ke depannya saya kudu nyari materi lagi, gitu. Nanti kan tinggal nyambung jadinya. Jadi 1 aja yang saya sampaikan hari. Dan yang 2-nya belakangan nyusul, kapan-kapan supaya saya nggak kudu nyari materi lagi. Lah susah nyari materi kalau jadi jamaah, tinggal duduk kata kiai. Nah kalau nyari materi, masya Allah. Apalagi kalau ustadz gitu Pak, repotnya ini saya cerita dikit aja. Ustadz itu kalau misal penceramah, hari ini ceramah A, besok ceramah B, dibilang, udah ustadz gak punya ilmu, itu lagi. Lah kalau penyanyi Pak, nyanyi lagu itu lagi, kira-kira dominan gak penontonnya? Agak. Lah emang pada enak, pada apa? Udah gitu enaknya kalau penyanyi Pak, lagi lupa lirik, misalnya Roma Irama lagi lupa lirik, tinggal begini, kira-kira nyambung gak tuh jamaah? Nyambung. Kalau ustadz lagi begini, lupa ayat begini, masya Allah, samber geledek, kira-kira begini. Makanya kalau penyanyi begitu, makanya saya daripada nyari materi banyak-banyak buat besok-besok untuk kiai gitu yang mengizin, jadi saya kasih satu aja. Satu ini. Kata Nabi Allah Ibrahim, wa mahtamantu ala ma takaffalallahu li. Aku kagak pernah risau, aku kagak pernah bingung terhadap sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukku. Kita hidup rezeki dijamin kagak sama Allah. Jangankan kita, binatang melata disebutin di Al-Quran itu sudah Allah tetapkan rezekinya. Semut yang ada di dalam bumi yang paling dalam itu pun dapat rezekinya. Apalagi kita manusia, maka sudah Allah tetapkan rezekinya. Jangan kemudian karena kita sibuk mengejar dunia, kita lupa untuk Allah. Kita tinggalin taklim wal iyadu billah. Maka urusan yang sudah Allah jaminkan untuk kita tidak perlu kita kejar mati-matian, karena semuanya sudah dijamin. Ada satu yang belum dijamin oleh Allah, kita selamat di akhirat. Ini yang kudu kita kejar, yang belum dijamin. Yang belum dijamin itu yang kita kejar, itu prioritas kita, itu yang kita utamakan. Yang sudah dijamin, biarkan saja. Kita tetap bekerja, tapi jangan kemudian sampai kita meninggalkan zikr, meninggalkan apalagi sampai meninggalkan salat yang 5 waktu. Wal iyadu billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.